Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda dan kita berada, ketemu lagi dengan Inyonge Titi Wong Prokerto. Semoga Anda dan kita selalu dan saat ini maupun yang akan datang selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak suatu kurang apapun. Yang sedang sakit moga segera disembuhkan, yang sedang menanggung banyak hutang mudah-mudahan segera dilunaskan. Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke pembahasannya pada kesempatan ini, marilah kita menghadiahkan sholawat terlebih dahulu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan sholawat yang pendek aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena setiap kita bacakan sholawat di suatu kesempatan apapun, insya Allah akan ada keberkahan di dalam kita melaksanakan hal yang sedang kita laksanakan itu. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan ini saya ingin sharing saat kita terjerat hutang. Hutang lagi, gitu ya. Jangan dong, ini kan masalah yang sangat pelik yang saat ini banyak dihadapi orang. Jadi sehingga kita harus saling mengupas, harus saling mensupport, harus saling mengisi. Saat kita sedang punya banyak hutang dan hutang itu sedang ada masalah atau maksudnya itu tidak bisa membayarnya yang tepat waktu atau tepat janji, maka debt collector otomatis secara intensif itu menagih, meneror dan sebagainya, seolah-olah meneror. Padahal mungkin menurut mereka itu tidak meneror, tapi menurut yang sedang berhutang itu meneror. Hingga bagi orang awam yang biasanya tidak mengenal hutang, di teror-teror itu seperti itu, orang itu merasa terintimidasi. Hidupnya mulai tidak tenang, akan merasa hidup ini akan sangat susah, sangat kejam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, seakan-akan kemerdekaan itu terampas akibat hutang itu. Enggih napa enggih yang berhutang, iya apa ora? Pasti kan punya perasaan seperti itu. Aku sendiri merasakannya kok. Hutang itu ibarat kanker. Ibarat penyakit kanker. Penyakit kanker atau kanker itu ada kanker yang ringan, ada kanker yang berat. Misalnya ini tai lalat atau andeng-andeng itu termasuk kanker. Itu kanker yang ringan. Kalau yang kanker yang apa-apa itu kayak gitu, itu kanker yang berat. Namun demikian, kanker yang ringan atau kanker yang berat, hal itu akan bisa teratasi apabila kita itu mempunyai perasaan yang tenang. Cara-cara orang enom ya kalem lah, seperti itu.
Memang sih secara wajarnya ya orang dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector kayak gitu. Mana mungkin bisa kalem, mana mungkin bisa tenang. Tapi itulah, kalau kita cara mengatasinya itu dengan tenang, hutang seberapapun besarnya atau seberapapun kecilnya, yang tadi saya ibaratkan itu penyakit kanker, walaupun kanker itu kanker kecil, kanker besar, kanker menengah, itu pasti akan bisa teratasi kalau kita itu tenang. Bahwa perasaan tenang itu akan timbul, itu kita sendiri yang merasakannya, kita sendiri yang mengolahnya, kita sendiri yang membuatnya. Jadi hati kita itu seperti ini, kalau misalnya yang penyakit kanker, pasti saya akan sembuh. Walaupun kanker besar, semua itu kan datang dari Allah. Penyakit apapun datang dari Allah. Orang tersandung aja ada yang langsung meninggal. Saya juga kanker, kalau Allah menghendaki pasti akan sembuh. Walaupun kanker saya itu kanker ganas. Itu kalau hati kita itu bisa berkata seperti itu, maka penyakit itu akan teratasi. Demikian pula dengan hutang. Apabila kita yang sedang berhutang, apabila kita yang sedang bermasalah itu merasa bisa mengatasi ketenangan kita, insya Allah hutang kita itu akan teratasi secara perlahan. Memang kondisi sedang berhutang itu membuat stres, bahkan terpuruk. Tapi kalau stres dilanjutkan, kalau terpuruk diterus-teruskan seperti itu, justru itu akan sebaliknya, hutang itu akan semakin bertambah. Bukan bertambah itu karena bunga atau apa, bukan, tapi hutang itu akan semakin menindas, semakin tidak terselesaikan. Itu seperti itu. Karena itu, yang sedang berhutang, bebaskan diri dan lakukan langkah-langkah yang seperti ini. Misalnya, bebaskan diri kita dari keterpurukan. Camkan dalam diri kita, camkan dalam hati kita, camkan dalam setiap langkah kita. Saya harus bebas dari keterpurukan. Lalu, jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi memang sih saya juga melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi bukan melarikan diri loh. Saya Facebook masih open, WA masih open, Line masih open, apa semuanya open. Mereka pun pada yang punya hutang sama saya itu pada chatting sama saya selalu jawab. Cuman saya jawabnya, saat ini saya belum punya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu langkah yang bahwa kita tidak lari dari tanggung jawab kayak gitu. Lalu tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, kuatkan diri, kuat yang saya harus kuat, seperti itu. Lalu yakinlah pada diri sendiri bahwa pasti ada jalan keluar. Yakin, seyakin-yakinnya pasti ada jalan keluar. Lalu yang selanjutnya yaitu serius menyelesaikan masalah hutang itu. Jangan hari ini pusingnya 7 keliling memikirkan masalah hutang seperti ini, lalu besok ada uang kayak gitu, lalu untuk beli baju lah apa, itu namanya tidak serius dong dalam menangani hutang. Jadi yang punya hutang saat ini serius dalam menangani hutang itu. Tapi yang nomor satu itu kembalikan pada Allah. Banyak berzikir, banyak munajat, banyak memohon pada Allah. Ya Rabbi, berilah saya jalan, berilah saya mukjizatmu, biarlah saya karuniamu agar segera hutang-hutang saya lunas. Itu camkan dalam hati, berdoa dalam hati, sambil melangkah, sambil memasak, sambil bekerja, sambil apapun. Itu hati kita itu seperti itu. Banyaklah istighfar pada Allah,
memohon ampunan, mungkin itu dosa-dosa kita, mungkin itu peringatan-peringatan kita, mungkin sedang diuji kesabarannya, itu seperti itu. Jadi sekali lagi kita yang sedang berhutang jangan merasa berputus asa, jangan merahwa bahwa dunia ini akan kiamat karena kita menanggung banyaknya hutang. Karena Allah selalu bersama Anda, karena Allah bersama orang-orang yang sabar, orang yang selalu berdoa. Karena Allah juga selalu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan mengabulkan. Jangan menjawab, aku selalu minta kok, tapi belum dikasih-kasih. Allah sudah memperhitungkan, Allah sudah mencatat kapan kamu akan dientaskan, itu seperti itu. Tapi tetaplah berdoa dan berdoa setiap saat. Memohon pada Allah agar semua hutang-hutangnya itu disegerakan, dilunaskan. Sekali lagi, tetap semangat, tetap optimis, semua masalah pasti akan teratasi. Yakinlah bahwa masalah pasti bisa diselesaikan. Cepat atau lambat, itu tergantung keyakinan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan keyakinan kita akan kebesaran Allah yang maha segalanya. Untuk sharing malam ini saya cukupkan sekian dulu. Apabila banyak salah atau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa dengan kerendahan hati, saya mohon doakan saya agar tahun 2021 ini semua masalah saya, semua hutang saya dapat terselesaikan tuntas. Allahumma amin. Akhirul qoli wa hilabi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya selalu senang membuat konten apabila Anda itu merespon saya. Terima kasih.